Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Nah, jadi di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang tugas mini project MTK, yaitu mengukur volume tangki minyak. Saya sendiri Ahmad Zainal Mutakin, NIM 164-25282. Saya sendiri Azil Alfawas dengan NIM 164-25027. Saya Farah Krisnatan Sepayung, NIM 164-25187. Saya Natasha Nabila Anindya dengan NIM 164-25091. Nama saya Emre Firdaus Zakaria dengan NIM 164-25422. Oke, kita lanjut ya ke penjelasannya. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait teori dasarnya. Yang dimana tangki minyak pada proyek ini dimodelkan memiliki penampang berbentuk elips yang secara matematis dinyatakan dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan A sebagai semi sumbu horizontal dan B sebagai semi sumbu vertikal. Volume fluida di dalam tangki dihitung menggunakan konsep integral, yaitu dengan mengintegralkan luas penampang fluida sepanjang tinggi elips. Pengukuran tinggi fluida dilakukan menggunakan tongkat ukur atau biasa juga disebut dengan dipstick. Panjang tongkat yang terendam fluida digunakan untuk menentukan posisi permukaan minyak yang secara matematis dinyatakan sebagai Y sama dengan L cos theta min. Oke, jadi di sini kita tuh diberikan suatu permasalahan yang dimana berkaitan dengan tangki minyak. Jadi tangki minyaknya itu diberitahu bahwa berbentuk elips, luas penampangnya itu berbentuk elips dengan batasan sumbu mayor dari min A sampai ke A dan sumbu minornya dari min B sampai ke B. Karena kita sudah mengetahui nih luas penampangnya itu berbentuk elips, jadi kita bisa mengidentifikasikan persamaan umum nih dari bentukan elips ini, yaitu apa? Jadi persamaan umumnya dari elips itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, jadi setelah ditemukannya persamaan elips X kuadrat yang tadi, mari kita cari salah satu variabelnya dulu. Kita definisikan salah satu variabelnya, misalkan X. Dari kita jadikan X kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan dengan kurung 1 minus Y kuadrat per B kuadrat. Lalu kita akar kedua sisi, jadi X sama dengan plus minus A dikalikan akar 1 minus Y kuadrat per B kuadrat. Tapi diperhatikan kalau X di sini merupakan satu bagian, kayak setengah bagian dari tangkinya saja, penampang tangkinya. Jadi kalau kita mencari lebar penampang tangki yang kita sebutkan dengan fungsi W, Y, di mana pada kedalaman Y tertentu adalah jarak horizontal dari minus X plus X. Ya, jadi kita kalikan 2X-nya. Jadi hasilnya adalah 2A kali akar 1 minus Y kuadrat per B kuadrat. Nah, jadi tangki ini kemudian dibagi 3, lalu tepat di tengah di atasnya itu terdapat sebuah lubang untuk memeriksa volumenya. Dan untuk memeriksa volumenya dengan memasukkan sebuah tongkat seperti yang ada pada gambar di sini. Jadi kita misalkan tongkat yang terendam oleh minyak sebagai variabel L dan ketinggian dari minyak tersebut sebagai variabel H. Dan di sini ada suatu sudut yang dibentuk oleh tongkat dan ketinggian air yang disebut sebagai theta. Dengan menggunakan konsep trigonometri, kita tahu bahwa cos theta adalah samping per miring. Di sini karena cos theta-nya berada di sini, berarti sampingnya adalah H dan miringnya adalah L. Kita bisa menentukan ketinggian dari minyak tersebut dengan H sama dengan L cos theta. 3. Nah, dengan menggunakan prinsip trigonometri yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bio, di sini kita bisa mendapatkan batas atas dan juga batas bawahnya. Batas bawahnya, seperti yang kita ketahui, air itu kan dia mengisi dari bawah ya. Jadi kita bisa menentukan batas bawahnya itu sebagai min B. Nah, sementara batas atasnya itu adalah di titik ini, di titik permukaan airnya. Nah, gimana cara tahunya? Yaitu dengan menggunakan rumus trigonometri yang tadi, yaitu ketinggian air itu sama dengan L cos theta. Nah, kemudian kita bisa menentukan batas atasnya dengan cara Y bawahnya yaitu min B itu ditambahkan dengan ketinggian air atau L cos theta. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan rumus Y untuk batas atasnya yaitu L cos theta dikurangi B. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan batas atas dan juga batas bawahnya, kita bisa menentukan pemodelan dari volume tangki minyaknya sendiri. Nah, volume dari pemodelan tangki minyaknya ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan L ini yaitu panjang dari sini ke sini. Karena kenapa? Ini adalah luas penampangnya. Luas penampangnya itu jika kita diteruskan ke belakang, itu panjangnya itu sepanjang L. Nah, oleh karena itu di sini untuk menghitung volumenya L yaitu panjang dari sini ke sini itu dikalikan dengan integral dari
WY atau lebar penampang tangki. Nah, kenapa diintegralkan? Yaitu supaya kita bisa mendapatkan luas dari penampangnya itu sendiri. Dengan batas bawahnya itu kita substitusikan yang tadi, Y sama dengan min B, dan batas atasnya Y sama dengan L cos theta dikurangi B. Nah, kemudian kita substitusikan WY-nya sebagai 2A akar 1 min Y kuadrat per B kuadrat. Maka kita dapatkan rumus dari V terhadap L, yaitu L besar diintegralkan dengan batas bawah min B sampai L cos theta kurang B dari 2A akar 1 kurang Y kuadrat per B kuadrat dy. Nah, maka ini jika kita keluarkan 2A, karena 2A ini merupakan konstanta, maka kita akan dapatkan VL sama dengan 2AL integral min B sampai L cos theta kurang B akar dari 1 kurang Y kuadrat per B kuadrat dy. Dan ini adalah volume terhadap panjang dari batang atau tongkat yang tercelup. Nah, fungsi dari kita menentukan volume terhadap tongkat yang tercelup itu adalah supaya ketika nanti tongkatnya diangkat, kita bisa melihat kan, ini si tongkat ini basahnya itu panjangnya berapa, dan itu kita identifikasikan sebagai L. Dan ketika kita udah tahu nih nilai dari L-nya, kita juga bisa menentukan volume dari tangki ini sendiri dengan menggunakan fungsi atau rumus dari V terhadap L ini. Nah, jadi berdasarkan presentasi yang sudah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa volume tangki minyak terhadap L adalah sebagai berikut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.